Baik, alhamdulillah pembukaan sudah. Jadi itu niat kita tadi, semoga terrealisasikan apa yang kita niatkan. Untuk selanjutnya mari kita mendengarkan mengenai sosialisasi perwakilan dari Mulia Village Juanda. Dibawakan oleh Bapak Rahmat, beliau selaku Head of Project. Kepada Pak Rahmat, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih Mas Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim. Sholawat serta salam adalah kita panjatkan ke baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari kiamat nanti kita bisa bertemu dengan beliau, bisa mendapatkan syafaat dari beliau, sehingga kita bisa bersama-sama dengan beliau, bisa meminum air telaga surga yang dijanjikan dan bisa masuk dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini mungkin juga seperti yang disampaikan Mas Nadir, pertemuan kita adalah pertemuan yang kedua ini terkait dengan rencana kita di hari Ahad besok akan mengadakan customer gathering promo kemerdekaan Mulia Village Juanda. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini jumlah yang peserta untuk customer gathering di Mulia Village Juanda ini sudah hampir mencapai 40, sekitar 38 orang yang mendaftar untuk hadir di acara, dan mudah-mudahan masih ada tersisa beberapa hari lagi, sekitar 3 hari lagi, Jumat, Sabtu, dan hari Ahadnya bisa menambah lagi jumlah peserta untuk acara di customer gathering. Nah, sedangkan pada kesempatan pada malam hari ini saya hanya menyampaikan kalau dari sisi marketing, insya Allah nanti Coach Nuri bisa memberikan tips-tipsnya, langkah-langkahnya bagaimana bisa membawa calon customer itu ke acara customer gathering. Jadi pola-pola ini adalah pola-pola yang sudah sering kali kita lakukan, ya, pola-pola sering kita lakukan untuk bisa memfasilitasi teman-teman mitra atau teman-teman agensi yang ingin mendatangkan calon buyernya ke acara catering nanti, ya, karena kita sudah pahami sebelumnya sebelum kita tergabung dalam grup, dan mungkin yang dari rekan-rekan yang di luar grup kita itu kita sampaikan bahwa kita akan bagi tugas bahwa teman-teman atau rekan-rekan membawa calon buyer sebanyak-banyaknya ke acara event yang akan kita adakan. Nah, nanti pada saat event itu kita akan paparkan semuanya kepada calon-calon buyernya, dan eksekusinya atau eksekutornya serahkan pada tim kami. Insya Allah kami akan bekerja sesuai dengan semaksimal mungkin untuk bisa mengclosingkan calon-calon buyer yang sudah Bapak atau Ibu rekan-rekan sekalian bawa ke event customer gathering. Baik, sebagai garis besar untuk acara customer gathering ini ada 9 keunggulan untuk bagi calon pembeli atau buyer yang datang di acara customer gathering promo kemerdekaan. Yaitu dari 9 itu yang pertama adalah kesempatan mendapatkan properti bebas riba dan halal. Ya, kita pahami memang perbedaan yang properti kita yang kita tawarkan adalah properti syariah, artinya sangat berbeda jauh dengan properti konvensional, di mana kita membawa konsep 7T-nya atau 7 tanpanya. Mungkin rekan-rekan semuanya yang ada di sini sudah sangat paham itu. Ya, yang utama adalah kita bagaimana mengajak saudara-saudara muslim kita untuk bisa membeli rumah. Ini loh caranya membeli rumah dengan cara yang halal. Ya, cara yang halal dengan tanpa riba dan tanpa bank.
Nah, ini nanti ini adalah suatu istilahnya tidak hanya wasilah buat kita, artinya untuk perantara untuk kita untuk menyampaikan dakwah kita kepada saudara-saudara muslim juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah promo pembelian untuk di acara customer gathering ini sangat-sangat menarik. Saya katakan sangat menarik. Salah satunya promo di sini adalah apabila ada calon konsumen yang ingin membeli secara cash keras, maka kita akan memberikan diskon yang luar biasa besar atau dengan cara cash bertahap. Itu kita buka diskonnya mulai 50 juta sampai ratusan juta rupiah. Kalau catatan kami bisa insya Allah bisa sampai 300 juta rupiah untuk diskonnya sendiri. Ya, diskon sendiri. Nah, itu yang kedua. Dengan yang ketiga adalah bisa mendapatkan diskon langsung sampai 20%. Ini bagi calon buyer yang melakukan skema pembelian menggunakan DP 30% atau 50%. Itu nanti akan mendapatkan diskon khusus, yaitu antara 10 sampai 20%. Ya. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah promo kemerdekaan hanya di open hanya di acara ini hanya beberapa unit saja. Ya, tidak banyak. Ya, tidak banyak. Jadi untuk unit hook kita akan hanya buka 2 unit saja, yaitu ini unit hook ini sangat selain biasanya unit hook ini adalah incaran para calon buyer kita. Keistimewaan yang hook ini adalah dekat atau berhadapan langsung dengan rumah tasfiz atau masjidnya. Jadi sangat berdekatan. Itu bloknya adalah B23 dan B36. Ya. Kemudian yang kedua, unit ekstra. Kita open unit ekstra. Maksudnya unit ekstra ini adalah kafling yang memiliki luasan melebihi dari ketentuan tipe ketentuan yang kita tetapkan. Ya, misalnya tipe 36 75 ya 75, tapi kaflingnya ini bukan 75, tipenya tetap 36, tapi luas lahannya bisa mencapai 80 sampai 90 meter persegi. Ya. Itu hanya kita buka 4 unit saja. Ya, 4 unit saja. Kemudian ada lagi unit khusus acara customer gathering ini, karena tema kita adalah DP 17 juta, ya 17 juta. Itu hanya saya buka 10 unit saja. Ini terbatas hanya 10 unit untuk promo kemerdekaan dengan skema 17 juta langsung bangun. Ya. Ini tema di acara customer gathering nanti. Terus kemudian yang juga unit yang saya open lagi adalah 3 unit open khusus untuk tipe 36. Ada 3 unit tipe 36 yang akan kita open. 36 luasnya 75. Itu di blok C5, C9 dan C13. Ya. Dan yang terakhir adalah unit khusus untuk DP 0%, tapi ini hanya terpilih atau pilihan. Ya, unitnya juga tidak banyak, hanya 3 unit saja. Ya. Kemudian yang kelima, tadi dari 9 itu, yang kelima adalah harga yang kita tawarkan untuk dalam khusus untuk promo kemerdekaan di acara customer gathering ini, harga unitnya kisaran mulai 500 juta sampai 1,2 miliar. Ya, itu tergantung dari tipe dan nanti dari harga tersebut itu bisa dibicarakan, dinegosiasikan dari tipe yang dipilih, nanti terus jangka waktu yang akan diambil. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, otomatis yang datang sebagai calon bayarnya yang datang ke sana nanti akan mendapatkan freelance untuk 2 orang. Jadi undangan tiketnya 1, tapi bisa mengajak istri atau saudaranya atau
teman yang juga berminat untuk membeli properti di Mulia Village Juanda. Yang ketujuh, yang ini mungkin masih menjadi pertanyaan besar, ya pertanyaan besar, karena di luar sana masih terdengar suara-suara bahwa properti syariah ini agak mengkhawatirkan. Ya, saya tegaskan kembali yang keenam ini bahwa yang ketujuh ini masalah legalitas daripada perumahan atau proyek Mulia Village Juanda aman atau clear. Kita sudah sampai di bukan proses, tapi sudah keluar surat IMB-nya 120 unit siap bangun untuk di proyek Mulia Village Juanda. Ya, jadi untuk legalitas, IMB ini adalah kunci portal terakhir ketika properti syariah itu akan membangun. Ketika belum ada IMB ini biasanya masih mengandung keraguan-keraguan yang akan terjadi di belakang hari. Tapi insya Allah dengan adanya IMB ini, Mulia Village Juanda dari sisi legalitasnya bisa boleh dibilang sangat aman. Kemudian tentang lokasi untuk Mulia Village Juanda yang mungkin masih belum mengetahui, lokasinya sangat strategis sekali, dekat dengan Bandara Juanda, kemudian dekat dengan rumah sakit, kemudian dekat dengan transportasi akomodasi. Ya, yang 8 adalah terkait dengan acara customer gathering ini, yang paling utama khususnya yaitu promo DP awal 17 juta langsung bangun. Ya, 17 juta langsung bangun. Ya, jadi nanti kita akan sampaikan. Jadi tugasnya Bapak nanti jangan mengarahkan saja ke calon customernya ke acara customer gathering, semuanya nanti eksekusinya kita yang akan menjelaskan kepada customer gathering, calon buyer Bapak atau Ibu sekalian. Yang terakhir untuk yang DP 0 sekali lagi langsung bangun juga, tenornya bisa 15 tahun, tapi ini hanya 3 unit saja untuk acara di customer gathering kali ini. Ini tadi yang bisa saya sampaikan, 9 keunggulan bagi calon buyer yang didatangkan oleh rekan-rekan, Bapak atau Ibu sekalian, mitra maupun yang saudara-saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung, seperti nanti disampaikan oleh Mas Nadir, yang belum bergabung di grup Bros Villa Mulia Village Juanda, nanti akan dibantu oleh admin untuk bisa dimasukkan dalam grup di Bros Villa. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Pak Nuri, terima kasih telah hadir. Ya, saya kembalikan kepada Mas Nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Rahmat, kalau kita ini nanti ada beberapa promo yang itu ternyata hanya beberapa unit saja, jadi nggak semua. Tapi bukan tidak mungkin nanti kalau misalnya promo 17 juta kehabisan, misalnya konsumen Bapak Ibu nggak dapat promo 17 juta nih, tapi kita masih punya promo-promo yang lain. Itu masih ada beberapa promo yang nanti akan disampaikan hanya pada acara Mulia Village Juanda. Untuk memang yang terdaftar saat ini sudah sekitar hampir 40 peserta. Cuman tidak menutup kemungkinan kepada Bapak Ibu mitra sekalian, jika masih punya konsumen atau customer yang sekiranya dia adalah target atau segmen dari Mulia Village Juanda sendiri, itu masih bisa didaftarkan. Nah, kemudian untuk undangannya sendiri tadi sudah disampaikan, maksimal itu 2 orang. Jadi bisa suami, Pak suami, dan ibu istrinya itu sendiri. Untuk selanjutnya kita bisa mendengarkan mungkin tips-tips dari Pak Nuri mengenai masalah bagaimana sih cara menggait konsumen, apalagi kita sekarang ini sudah hari H-3 untuk menuju acara customer gathering. Jadi mungkin Pak Nuri bisa memberikan tips-tips yang lumayan berguna untuk para
Bapak dan Ibu Mitra. Oh iya, saya hampir lupa. Jangan lupa untuk sambil diisi nama, nomor telepon, domisili di kolom chat. Itu juga nanti ada teman-teman kami yang akan mencatat untuk dimasukkan ke grup Bros Villa. Saya ingin menyapa dulu Pak Nuri. Assalamualaikum Pak Nuri. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah Mas. Jadi beliau juga Pak Nuri ini juga guru kami, beliau juga mentor kami di Mulia Village Juanda. Kebetulan karena beliau bisa memberikan ilmu-ilmunya pada malam hari ini, jadi saya kira juga kesempatan yang baik bagi para Bapak dan Ibu Mitra untuk menyimak tips atau ilmu dari beliau. Kepada Pak Nuri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Nadir atas waktunya. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman semuanya kita bisa berkumpul di sini atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tentunya bukan suatu kebetulan ya kita berada di sini, yang dimana saya yakin teman-teman semuanya juga ingin ya kita sama-sama maju dan berkembang bersama properti syariah dan bersama Mulia Village Juanda tentunya ya. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan, artinya Mulia Village Juanda ini adalah salah satu mitra kami. Kenapa saya mau untuk ikut juga berpartisipasi dalam perkembangan properti syariah, terutama di Mulia Village Juanda, karena yang saya tahu ya setelah saya pelajarin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya, artinya ada sebuah developer properti di Surabaya, di Sidoarjo, yang memang sudah menerapkan dengan konsep syariah ya. Asal teman-teman tahu aja juga, ternyata Mulia Village Juanda sudah mengantongi izin sampai bahkan di IMB seperti itu ya. Tentunya ini adalah suatu poin tersendiri ya. Kita mungkin beberapa waktu yang lalu ya, properti syariah seringkali diguncang, artinya dengan isu-isu yang negatif ya, padahal tidak semua properti syariah yang melakukan demikian, atau mungkin bisa dikatakan proyeknya kurang berhasil dan lain sebagainya. Ada juga yang legalitasnya belum selesai, atau mungkin juga tidak sudah jualan banyak namun tidak kunjung dibangun. Tapi alhamdulillah Mulia Village Juanda secara progres fisik di lapangan juga sudah ada dan terus bergerak, bahkan sudah ada rumah unit yang terbangun yang juga progresnya masih terus berjalan. Ini adalah kelebihan sebenarnya teman-teman semuanya yang ada di sini. Saya kira ini adalah momen yang bagus di Ahad besok ya. Kita bisa mengajak sebanyak mungkin ya, nanti dikonfirmasi ke panitia apakah masih ada untuk kita undang berikutnya. Tapi pesan saya undang aja sebanyak mungkin, karena memang di acara gathering itu kuncinya sebenarnya adalah seberapa banyak kita bisa mendatangkan atau menghadirkan atau mengundang calon-calon konsumen kita di acara gathering ya. Seperti itu. Dan adapun tips-tipsnya mungkin sekilas saja nanti saya jelaskan, dalam artian kenapa sih kita kok saya bisa share screen ya Mas Najir ya? Bisa dicoba mungkin Pak Nuri. Oke, sudah tampil kan di layar? Sudah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi acara malam hari ini memang temanya adalah Road to Customer Gathering. Artinya kita mencoba untuk membantu teman-teman agar nanti ketika memasarkan Mulia Village Juanda ini teman-teman bisa jauh lebih mudah. Dan ini adalah momen yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di acara gathering banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Salah satunya berbagai promo yang memang hanya ada di customer gathering. Jadi sekali lagi ada promo-promo yang luar biasa ya. Setelah hari Senin kemarin kita juga ikut meeting dan berdiskusi dengan owner sekaligus founder dan komisaris Mulia Village Juanda, yang salah satunya adalah Pak Arif Sungkar. Beliau adalah Ketua Asosiasi Developer Properti Syariah Nasional. Ya, jadi ini sangat luar biasa. Kita insya Allah juga beliau akan hadir di acara gathering tersebut ya.
Jadi mudah-mudahan ini akan semakin memudahkan calon konsumen untuk segera mengambil unit di tempat kita di Mulia Village Juanda, teman-teman. Ya, jadi itu salah satu tujuannya kita mengadakan ya. Jadi sedikit aja saya share sebenarnya kenapa sih kok kita mengadakan customer gathering ya. Yang pertama memang adalah tujuan kita untuk terus menjalankan bisnis properti ini. Tujuannya adalah salah satunya adalah berdakwah tentang properti syariah, memperkenalkan konsep properti syariah, dan ternyata ada konsep properti yang memang kita tidak bersinggungan dengan bank atau bunga riba, yang tentunya di mana ini semua yang kita inginkan, teman-teman ya. Dan acara customer gathering ini adalah suatu momen ya yang memang sengaja kita buat untuk mendukung para bros villa ya atau mitra agensi dari Mulia Village Juanda untuk memudahkan melakukan closing penjualan seperti itu ya. Dan di sana tentunya juga ada program-program promo yang khusus hanya pada saat gathering saja, teman-teman ya. Jadi kenapa saya sampaikan ya, jadi sebelum kita ngomong soal acara gathering nantinya, jadi kita perlu tahu juga sebenarnya proses selling itu seperti apa. Ini sedikit tips saja lah saya sharing, bahwa ini yang terjadi proses selling ketika kita akan mengenalkan produk kita atau menuju proses closing gitu ya. Jadi yang pertama adalah lead generation. Lead generation itu apa? Lead generation adalah melakukan aktivitas untuk mendapatkan calon prospek yang akan membeli produk kita. Ya. Dan teman-teman sangat terbantu sekali ya di sini karena memang nanti akan ada gatheringnya gitu loh. Jadi teman-teman tidak terlalu banyak menjelaskan tentang produk ya. Yang penting teman-teman adalah menggali latar belakang calon konsumen yang akan hadir ya, terus menggali kebutuhannya, terus tinggal diarahkan ke gathering ya. Tipsnya nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Untuk mengenalkan produk kepada calon konsumer, kita lebih banyak tentunya sebelum gathering ada lebih banyak menjawab kebutuhannya mereka itu apa sebenarnya ya. Jadi jangan kita banyak menjelaskan programnya atau apa segala macam, jangan ya. Saya sarankan teman-teman cukup untuk mengajak atau mengarahkan mereka ke acara gathering. Jadi Bapak Ibu kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan, Bapak Ibu bisa hadir di acara gathering kami. Selalu seperti itu aja ya. Ini memang adalah konsep dari gathering ya, kita perbanyak dulu lead yang masuk di gathering, otomatis nanti kemungkinan untuk terjadi penjualan itu sangat mudah seperti itu ya. Nah selanjutnya nanti kita bareng-bareng follow up-nya gitu loh ya. Di acara gathering kita akan sangat memungkinkan karena apa, aura atau kondisi suasana di gathering memang akan disetting sedemikian rupa sehingga konsumen itu akan lebih mudah untuk melakukan transaksi, teman-teman ya. Jadi nanti harapan saya teman-teman yang membawa prospek itu juga mendampingi prospeknya, sambut prospeknya dengan baik ya. Mulai dari kedatangan mereka, tolong ini menjadi catatan tersendiri bagi teman-teman yang memang membawa undangan, tolong perlakukan mereka dengan baik sejak pertama kali mereka datang. Karena ini juga akan menimbulkan first impression yang sangat luar biasa pelayanan kita terhadap calon konsumen ya. Arahkan, bantu dan lain sebagainya untuk sampai duduk di tempat duduk yang disediakan. Jadi teman-teman harus ramah ya, semua tim, semua marketing agency, mitra, semuanya yang ikut terlibat nanti di acara gathering ini, harapan saya bisa memberikan servis yang terbaik kepada calon konsumen. Ya, jadi benar-benar seakan-akan kita memperlakukan mereka itu dengan baik, menyambut dengan baik, ya, jangan dicuekin juga, ya. Sehingga nanti ketika perasaan dari konsumen ini sudah sangat nyaman dengan kita akan lebih mudah melakukan closingnya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, ya. Sedikit lagi, ini adalah bagaimana calon buyer Anda mengambil keputusan. Jadi pikiran calon konsumen kita itu sebelum mengambil keputusan beli atau tidak, maka mereka akan melakukan yang namanya proses berpikir calon buyer. Ya. Jadi proses berpikir calon buyer ini, teman-teman, ini akan sangat banyak dipengaruhi dari apa yang disampaikan kepada calon buyer. Stimulusnya apa? Ya. Ada sebuah riset di dunia penjualan bahwa sebenarnya konsumen membeli itu 80% di faktor yang menentukan adalah faktor emosionalnya.
Oleh karena itu kita harus bisa membuat konsumen ya baik secara visual maupun suasana itu dalam kondisi yang menyenangkan. Dan tentunya ini sangat kita butuhkan dukungan dari marketing juga ya. Jadi cara kita menyampaikan, menyambut, intinya apa? Servis mereka sebaik mungkin. Ya, kalau kita bisa menservis mereka sebaik mungkin, teman-teman akan membuat calon konsumen itu dalam perasaan yang happy. Ketika perasaan happy, itu akan lebih mudah konsumen akan mengambil keputusan-keputusan besar di dalam hidupnya. Karena memang keputusan orang dalam membeli rumah itu merupakan keputusan terbesar, salah satu keputusan besar di dalam kehidupan mereka. Ya, dan tentunya ini ketika diawali dengan perasaan yang senang, bahagia, itu akan jauh lebih mudah, teman-teman. Ya, di gathering pun kita kondisikan suasananya itu komunikatif, nyaman, seperti itu. Ya, jadi hal-hal seperti inilah yang ingin kita upayakan, mengkondisikan konsumen di dalam ruangan yang telah hadir, itu mereka bahkan kurang lebih bisa closing rate-nya sangat tinggi. Ya, rata-rata kami mengadakan gathering, ya saya mengadakan gathering itu closing rate-nya di atas 50% dari konsumen yang hadir. Ya, bahkan 80% dari konsumen yang hadir. Kenapa? Karena memang step-nya udah benar dari awal. Ya, teman-teman. Nanti sedikit juga saya kasih step-step yang memungkinkan untuk kita lakukan 2 hari ke depan. Kita masih bisa mengajak sebanyak mungkin orang, ya, mengundang sebanyak mungkin, karena nanti kita akan lakukan di Ahad itu benar-benar sesuatu promo yang mungkin tidak mereka dapatkan di lain waktu, seperti itu. Jadi ini adalah promo yang sangat luar biasa, ya, acara customer gathering ini, ya. Sekali lagi, keputusan orang beli atau tidak itu dipengaruhi oleh proses berpikirnya. Sedangkan proses berpikirnya itu dipengaruhi dari stimulus apa. Ya. Kalau kita mengaktifkan otak kanan mereka, maka cenderungnya mereka akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Tetapi kalau kita mengaktifkan otak kiri, cenderung mereka akan berpikir analitis dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, dukungan support dari teman-teman marketing eksternal atau mitra yang ada di sini juga sangat kami butuhkan, ya, dalam mengkondisikan suasana nanti di acara, ya. Jangan mitra berdiri sendiri, marketing dan developernya berdiri sendiri juga, ya. Kita harus saling membaur supaya menunjukkan itu sangat nyaman sekali konsumen kalau terlihat terlayani dengan baik. Ini dari awal seperti itu, teman-teman, ya. Sedikit saya share, ya, jadi teman-teman juga supaya paham di dunia penjualan bahwa tidak semua prospek itu bisa di closing. Artinya apa? Hanya prospek yang tepat memang yang mudah di closing nantinya, ya. Oleh karena itu teman-teman dalam proses mengundang upayakan memang sudah memfilter terutama di segmentasinya apakah memang benar-benar mampu membeli di produk kita. Tetapi alhamdulillah di pertemuan kita kali ini di customer gathering banyak sekali kemudahan-kemudahan yang mungkin sebelumnya konsumen itu tidak masuk di segmen kita karena DP-nya yang besar mungkin dan lain sebagainya. Ternyata kita punya program khusus di dalam gathering, bahkan tadi Pak Rahmat menyampaikan sampai 15 tahun kreditnya. Ini luar biasa sekali, ya. Jadi ini adalah potensi, ini adalah sebuah peluang bagi teman-teman marketing untuk closing bisa lebih banyak, ya. Ini juga sering kali saya sampaikan ideal target market, artinya segmen pembeli yang ingin membeli produk Anda sesuai dengan harga dan skema yang Anda tetapkan. Ya, teman-teman. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oleh karena itu proses pada waktu mengundang, teman-teman upayakan teman-teman terus menggali. Artinya bagaimana cara menggali kemampuan calon buyer itu ditentukan dari kualitas komunikasi yang teman-teman bangun. Kalau teman-teman bisa membangun kedekatan, tentunya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Ya, banyak sekali teman-teman marketing, Pak, saya agak sungkan Pak kalau tanya budgetnya berapa dan lain sebagainya. Ya, ini masalahnya hanya sekedar masalah mindset saja. Ya, kalau mindset kita benar itu insya Allah jauh lebih mudah. Jadi biasanya saya pakai tips itu. Misalkan ketemu dengan calon buyer, saya sampaikan, oh mohon maaf Pak Edi,
Pak Edi kalau boleh saya tahu, ya. Jadi kata kuncinya itu kalau boleh saya tahu, gitu, ya. Kalau diizinkan seperti itu boleh juga, ya. Atau diawali juga mohon maaf Pak, supaya saya bisa bantu Bapak lebih clear lagi, kira-kira anggaran yang disisihkan untuk berinvestasi properti itu di kisaran berapa ya Pak ya. Nah, perhatikan kata-kata saya tadi. Jadi kalau boleh saya tahu supaya saya bisa memberikan informasi yang terbaik, artinya semuanya ini kan untuk konsumen, ya, bukan kita menginterogasi mereka, tapi lebih ke supaya kita bisa memberikan solusi lebih baik, supaya kita memberikan informasi yang lebih pas. Kira-kira dana yang disisihkan untuk berinvestasi di rumah ini berapa ya Pak? Nah, ini adalah salah satu tipsnya. Jadi dana yang disisihkan gitu. Jangan hanya sekedar tanya Pak, anggarannya berapa Pak? Nah, uangnya ada berapa Pak? Ini terlalu langsung gitu ya. Artinya kita perlu menata apa yang kita sampaikan kata-katanya seperti itu. Itu salah satu cara juga ya. Dan teman-teman juga bisa kadang-kadang mereka nggak jawab gitu angkanya. Ya, Anda kasih pilihan kira-kira di bawah 700 juta atau di atas 700 juta, Pak. Nah, seperti ini juga akan membantu teman-teman untuk bisa memilah ya mana yang bisa sesuai segmen atau bukan seperti itu ya. Tapi luar biasa lagi, sekali lagi saya sampaikan di Ahad nanti ternyata kita punya banyak skema ya, dan itu yang skema itu hanya dikeluarkan di acara catering saja, teman-teman ya. Ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan membeli ya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui bahwa 60% kemampuan finansial membeli itu mempengaruhi sebesar 60%. Bisa dibayangkan teman-teman. Jadi kalau kemampuan finansialnya ada, itu akan terjadi banyak closing ya. Jadi upayakan teman-teman memang menembak segmen yang tepat ya. Karena saya bisa bahkan bisa memprediksi 80-100% bisa closing on stage atau di dalam acara gathering. Bila 60% ini tadi kemampuan finansial membeli ini memang sudah ada ya. Kalau masalah keinginannya belum terbangun, terus antara butuh sama tidak, insya Allah kita bisa mengkondisikan di state nanti, di acara nanti, di Ahad nanti, di acara gathering, kita bisa mengkondisikan orang yang mungkin belum terlalu butuh, mungkin orang yang belum terlalu kepingin, itu bisa kita kondisikan mereka bisa menempuh itu semua. Artinya yang awalnya belum terlalu kepingin juga beli, hanya mau beli ya, karena dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah bisa membuat calon konsumen kita yang sebelumnya belum terlalu butuh ingin membeli. Karena sebenarnya menjual rumah itu banyak sekali caranya, ya. Bahkan sebenarnya kalau saya bilang saya nggak pernah jualan rumah, gitu loh. Ya, kalau ditanya Pak Nuri gimana caranya membuat tim yang jualan banyak? Karena saya memang nggak pernah jualan rumah, tetapi saya membangun sebuah impian mereka, ya, untuk mengambil keputusan bahwa apa yang diambil adalah tepat. Nah, ini kan beda dengan hanya sekedar berjualan rumah. Ya. Orang nggak butuh rumah pun bahkan bisa beli. Ya. Orang nggak ada keinginan untuk beli rumah pun bahkan bisa beli. Cuman catatannya memang ya kemampuan finansial membelinya memang harus ada. Karena kalau yang ini saya nggak bisa membangun gitu loh. Saya tidak bisa mengkondisikan dalam satu hari orang yang nggak punya duit tiba-tiba punya duit, kan nggak bisa. Ya. Tetapi kalau ininya sudah ada, kemampuan belinya sudah ada, insya Allah yang belum butuh barangnya sekalipun, yang belum ingin membeli sekalipun, teman-teman itu bisa jadi membeli. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan atau ambil saran ke teman-teman, intinya apa? Teman ajak aja, undang aja orang-orang yang memang mempunyai kemampuan beli, itu yang diprioritaskan. Ya, perbanyak orang-orang yang memang beli. Belum minat nggak apa-apa Pak, nanti bisa di sana Bapak mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang produk kita kayak gitu. Pak sayang Pak, ini peluang yang luar biasa. Anda bisa jualan seperti itu juga. Atau Anda bahkan bisa ngomong, Pak, Bapak kok pengen investasi enggak gitu ya. Orang nggak pengen punya rumah nggak apa-apa, ajak aja ke acara Ahad besok selama memang mereka mempunyai kemampuan finansial membeli. Ya, karena 60% keputusannya ada di situ. Ya, meskipun mereka butuh barangnya, meskipun mereka ingin, ya, dan punya kewenangan membeli, artinya kewenangan membeli itu atau otoritas, misalkan suami atau istri, siapa sih yang sebenarnya mempengaruhi
pembelian ini itu juga mempengaruhi faktornya. Namun sekali lagi faktor yang terbesar adalah kemampuan finansial membeli. Ya, dari sini teman-teman semoga paham apa yang saya maksudkan. Jadi pada Ahad besok undang saja orang yang memang punya kemampuan beli, meskipun dia belum butuh barangnya. Mas, saya nggak terlalu butuh punya rumah dekat Juanda dan lain sebagainya, nggak apa-apa Pak, ini peluang menarik, Bapak bisa hadir dulu. Ya, jadi kuncinya adalah memastikan mereka hadir di acara catering untuk orang-orang yang punya kemampuan finansial membeli. Saya pikir seperti itu teman-teman, supaya teman-teman paham atas fokusnya. Ya, jadi sebenarnya siapa sih yang harus kita undang gitu ya, dan bagaimana caranya. Teman-teman jangan terlalu banyak menyampaikan dan lain sebagainya. Sampaikan sedikit, oh ya Pak nanti dijelaskan di catering. Sampaikan sedikit, oh ya Pak kebetulan nanti hadiahnya jangan dibuka ke konsumen terlalu banyak, tapi Anda kasih clue-cluenya aja ya, supaya mereka hadir ke catering dulu, terutama untuk orang-orang yang memang punya kemampuan atau finansial membeli, mempunyai kesiapan dana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman apa yang perlu kita lakukan ya. Jadi ini adalah prospek ya, selanjutnya dalam proses orang membeli itu melewati semua proses ini ya. Sekali lagi selama ITM-nya tepat, jadi proses yang teman-teman lakukan itu ada di 3 awal ini sebelum catering ya. Jadi Anda gali dulu ya. Pokoknya kalau memang punya duit, orang jelas secara ekonominya memang masuk ke segmen kita, saran saya diundang saja meskipun belum tertarik untuk membeli rumah ya. Karena kita akan bantu di sana, memang tugasnya catering, saya membantu untuk orang yang memang sudah mempunyai kesiapan finansial untuk mau memiliki investasi di Mulia Philip Juanda, teman-teman ya. Selling is about game of number. Jadi sebenarnya seperti ini aja sih kalau teman-teman mau bermain dengan nomornya ya. Kalau teman-teman pengen ada yang di 5 orang, maka Anda butuh 10 ITJ misalkan ya. Closing rate-nya cukup tinggi teman-teman. Ketika teman-teman bisa menghadirkan ya, di situ bisa menghadirkan 20 orang saja ke catering, ya kemungkinan deal-nya akan ada di angka 5 gitu loh ya. Cuman untuk memastikan 20 catering ini Anda membutuhkan lebih banyak lagi undangan yang confirm hadir seperti itu. Jadi teman-teman jangan sudah ngajak 2 orang, sudah 4 orang, itu masih kurang kalau 1 orang hanya mengundang atau mengonfirm hadir hanya 1 sampai 5 orang. Ya, lebih banyak lagi. Ya, ini adalah tips untuk teman-teman marketing. Ya, ini adalah momen spesial. Tugas Anda 2 hari ini adalah memastikan atau mengkonfirm undangan yang hadir itu sebanyak mungkin. Ya, kalau Anda pengen closing 5, ya Anda harus punya confirm 50 orang kurang lebih yang bisa hadir. Ya, ini rate normalnya. Ya, bisa jadi rate ini semakin tinggi ketika memang kemampuan finansialnya ada. Begitu kemampuan finansialnya ada, saya boleh mengatakan 80% bisa closing di acara catering. 80% bahkan bisa booking lah ya, minimal di booking karena memang ITJ yang kita upayakan di acara catering. Jadi ya 80% mereka akan booking kalau di acara catering. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ingat, waktu dan sumber daya Anda sangat terbatas, maka gunakan sebaik mungkin, teman-teman, ya. Karena nggak setiap hari kita ada momen-momen seperti ini. Ini adalah momen yang mempermudah karena pola yang sudah pernah MVJ lakukan memang terbanyak closingnya dari acara catering. Ya, ini bisa kita ulang lagi, kita reminder lagi, kita ulang polanya dan kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, bagaimana teman-teman semuanya bisa melakukan sebanyak mungkin untuk mengundang orang, ya. Nah, terkait dengan ini adalah suatu rumusan bahwa semakin tinggi harga jual real estate, maka relations communication-nya semakin tinggi juga. Oleh teman, nanti di acara gathering, teman-teman perlu juga terus membangun, ya. Nanti kita mungkin ada round table di sana, ya Anda
perlakukan konsumennya dengan baik, jangan dicuekin juga, ajak ngobrol, gali hubungan dan lain sebagainya. Pokoknya kita bikin konsumen itu happy. Misalkan kamu mau ngambil minum, oh saya ambilkan ya Pak, apa segala macam. Ya itu tunjukkan servis Anda sangat luar biasa. Dan tentunya ini hanya masalah kebiasaan saja. Ya, kalau Anda bisa mampu melayani konsumen dengan baik, insya Allah dengan relationship yang bagus itu akan jauh lebih mudah untuk melakukan closing. Ya, pola-pola ini saya pelajari di penjualan-penjualan apartemen, di penjualan unit di developer-developer nasional dan lain sebagainya. Mereka melakukan ini gitu loh. Gathering mereka lakukan untuk sebenarnya mereka tahu sebenarnya tanpa gathering pun bisa closing atau bisa juga closing tanpa catering gitu. Tetapi kita kembali menunjukkan relationship kita, service kita di acara gathering itu gitu. Ya. Jadi ini yang akan mempermudah teman-teman melakukan catering. Jadi teman-teman sekali lagi kesimpulannya proses-proses penjualan itu dimulai dari quality lead ya yang berkualitas terutama di finansialnya. Anda bangun hubungannya, menggali kebutuhannya, salah satunya dengan media gathering. Ya, ketika Anda menyambut, mendampingi konsumen dan lain sebagainya, Anda bisa sharing-sharing dan yang lainnya untuk membangun bidding report. Ya, upayakan teman-teman bisa menyamakan frekuensi dengan masing-masing audiens atau undangannya sehingga nanti akan jauh lebih mudah ketika melakukan penjualan, teman-teman. Ya, mungkin itu saja Mas Nadir yang bisa saya share di pertemuan kita pada malam hari ini. Kita nanti ketemu di 14 Agustus hari Ahad di Hotel Prime Peace ya di daerah Gayung Sari kalau nggak salah ya. Di situ kita adakan di Surabaya sengaja karena memang banyak potensi teman-teman kita di Surabaya yang ingin menginvestasikan dananya ke properti. Karena jujur aja saat ini investasi di properti masih investasi yang terbaik terutama di kondisi yang mungkin seperti saat ini ya. Karena mungkin mau bisnis juga banyak kendala dan lain sebagainya. Ya, terutama pebisnis kalau teman-teman punya kenalan para pengusaha itu saya sarankan itu yang diundang. Juga profesional ya, seperti dokter, pengacara dan lain sebagainya, dosen, itu adalah prospek-prospek yang tepat ya. Dan untuk Mulia Village Juanda sendiri karena terletak di daerah dekat Juanda sana, di dekat Juanda sana banyak sekali perkantoran itu yang levelnya adalah Kanwil atau Jawa Timur yang tentunya di sana itu juga segmen yang sangat luar biasa ya. Kalau teman-teman sebelumnya mungkin susahan masuk ke mereka dan lain sebagainya, ya Anda bisa lakukan dengan undangan ya, kasih undangannya ya untuk bisa hadir di acara tersebut. Kalau tanya ini di mana segala macam, arahkan aja Pak, Bapak nanti kita ketemu di gathering ya. Misalkan Anda konsumen atau calon pembeli yang memang Anda baru dapatkan, Anda baru kenal juga selain dari ring 1, yang ring satunya usahakan datang gitu loh. Kalau udah kenalan segala macam usahakan semua datang nih yang segmented tadi. Yang mereka memang punya kemampuan finansial tentunya ya. Ya jangan istilahnya yang diundang mohon maaf misalkan ini kita mau jual ke 500 juta ke atas kita undang teman-teman kita atau ring 1 kita yang penghasilannya mohon maaf hanya 1 juta per bulan misalkan ya kesusahan nanti closingnya gitu ya. Jadi teman-teman upgrade ya. Ini adalah tips yang menarik ya. Saya sedikit kasih saran ke teman-teman ya. Ini adalah juga yang membuat saya masuk ke dunia properti ya karena properti itu salah satu jalan saya sebelumnya yang hanya sales marketing biasa ya di bidang-bidang lain. Kenapa saya masuk properti itu tujuannya saya ingin menaikkan lingkaran ring 1 saya, lingkaran relasi saya gitu. Ya karena orang yang membeli properti cenderung mereka secara segmen, secara kemampuan finansial itu di menengah ke atas juga ya. Ketika Anda berjualan produk menengah ke atas, sebenarnya Anda sedang membangun masa depan Anda di lingkaran-lingkaran mereka ya. Ada pepatah bilang kan orang ditentukan dari 10 orang di sekelilingnya kan gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau naik level, mau kehidupannya lebih baik, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Teman-teman gunakan, teman-teman mulai berani. Yang awalnya mungkin mau ketemu dengan pengusaha itu, saya siapa gitu kan. Tapi dengan acara customer gathering ini Pak, mohon maaf Pak Dedi,
kenapa saya undang Pak Deddy, karena saya rasa Pak Deddy sangat cocok untuk hadir di acara ini. Boleh hanya undang seperti itu aja boleh. Itu kan mudah sekali undang sebenarnya. Ya, kalau undangannya nggak banyak itu saya pikir sangat disayangkan gitu loh. Karena ini adalah kesempatan kita untuk masuk ke pengusaha, pemilik toko, ada canvassing untuk menyebar undangan. Ya. Bahkan dulu ketika saya jualan apartemen, momen adanya gathering itu saya gunakan waktu di kota saya dulu di Jember, saya gunakan itu ke semua toko-toko yang ada di kota Jember. Saya masukin satu persatu, saya undangan, saya kasihkan ke mereka karena memang segmennya itu gitu. Mau gimana lagi? Meskipun saya nggak kenal, saya masuk, ya saya ajak mereka untuk acara gathering. Yang paling penting adalah mengundang segmennya hadir, itu aja tugas teman-teman. Ya, jangan undangan, aduh saya ditarget sama leader saya untuk membagikan undangan ini, Anda undangan juga ngawur. Jangan, pergunakan momen ini, kita masih punya waktu 2 hari, Anda boleh itu ya ke tempat-tempat, usahakan ketemu dan mengundang secara langsung, bukan hanya sekedar sebar brosur dan lain sebagainya. Tapi Anda bertemu, berkenalan, basa-basi sedikit lah, berderapa sedikit, ya. Usahakan kalau ada waktu mereka untuk datang ke gathering. Sudah, sesederhana itu sebenarnya teman-teman ketika kita pakai pola gathering ini. Ya. Saya dulu melakukan, saya ke pasar, istilahnya di sana itu ada pasar ya, ini ya, yang memang banyak toko-tokonya ya. Kebetulan pada waktu itu memang pasar saya adalah Chinese. Jadi saya masuk tuh satu persatu ya ke segmen yang itu karena memang segmen itu yang mempunyai duit ya, mau gimana lagi ya. Dan kenyataannya teman-teman dari hasilnya di situ itu luar biasa. Ya ketika kita memang menemui segmennya, ketika datang ke lokasi, wah bayangin 80% loh closingnya ketika kita ketemu sama segmen yang tepat. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin yang bisa saya share Mas Nadir pada pertemuan malam hari ini. Semoga ini bermanfaat juga ya. Mungkin kalau ada sedikit tanya jawab boleh, monggo difasilitasi. Saya kembalikan waktu dan tempatnya kepada Mas Nadir dari Mulia Village Juanda. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nuri atas segala ilmunya pada malam hari ini. Jadi kalau mungkin ditanya kenapa harus Mulia Village Juanda, jadi kita bisa menjawab karena Mulia Village Juanda yang pertama adalah perumahan syariah, bebas riba, dan juga dengan skema yang sangat fleksibel. Kemudian kalau ditanya lagi kenapa harus customer gathering, karena nanti pada saat customer gathering, selain yang nanti mengclosing adalah Pak Nuri sendiri, Bapak dan Ibu Mitra tidak kesulitan dalam menjelaskan produk-produk di Mulia Village Juanda. Sekaligus nanti konsumennya kita layani dengan sebaik mungkin, entah itu dengan makanan yang gratis atau dengan tempat yang nyaman. Jadi kita benar-benar memfasilitasi konsumen-konsumen yang nanti diundang ke acara customer gathering. Mungkin dari Bapak dan Ibu Mitra yang hadir pada malam hari ini ingin bertanya kepada Pak Nuri, dipersilahkan. Bisa open mic, bisa di kolom chat. Monggo-monggo Bapak Ibu. Karena kita konsepnya santai aja pada malam hari ini, kita sharing-sharing. Kebetulan memang hari ini malam Jumat. Kalau kalau ada yang belum baca Al-Kahfi bisa besok pagi pada subuh baca Al-Kahfi. Oke, itu ada pertanyaan kayaknya Mas dari. Oke. Ini dari Pak Hanafi. Saya bacakan Pak Nuri. Siap. Cara spam channel YouTube ke Facebook mengenai pemasaran rumah sesuai target segmen pasar yang kita tuju gimana Pak? Karena selama ini kita bikin channel YouTube properti, kita spam ke Facebook tapi dapat database-nya di luar target market kita. Misal kita tawarkan rumah 700 juta tapi dapat database-nya cari rumah 200 jutaan. Apa yang harus diperbaiki untuk mendapatkan database organik melalui spam YouTube ke Facebook untuk mendapatkan database sesuai target market kita. Jadi mungkin masalahnya ini tentang database yang didapat Pak Nuri. Jadi beliau Pak Hanafi ini sudah spam mungkin video ya atau mungkin yang lainnya ke Facebook. Tapi ternyata lead yang beliau dapat itu di bawah segmen. Mungkin orang yang kemampuannya bisa membeli rumah 200 jutaan. Kira-kira kalau menurut Pak Nuri sendiri ada saran bagaimana? Baik, Pak Hanafi. Artinya ini Pak Hanafi bikin channel YouTube gitu ya. Terus diisi dengan
video pemasaran rumah gitu ya Pak Hanafi ya. Mungkin seperti itu. Pak Hanafi mungkin bisa open mic biar lebih clear. Ya, Pak Hanafi mungkin bisa open mic. Kalau Silakan. Pak Hanafi. Ya. Boleh, Pak. Boleh. Itu spamnya kemana Pak Hanafi? Ke grup wilayah Jawa Timur. Salah satunya kita juga nyepam di Mulia Village Juanda. Oke. Tapi dapat datanya enggak sesuai gitu, Pak. Nyepamnya di grup-grup ya berarti ya, di grup-grup SB ya. Ya, grup properti, grup jual beli mobil, grup kuliner, grup loker kerja dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya yang perlu dipelajari segmen grup itu sendiri dulu sih Pak. Ya karena kalau memang main pakai organik itu kan database yang didapat tentunya akan sangat berpengaruh dengan apa yang kita punya. Apalagi kalau Anda cuman pasang di status ya di Facebook, di postingan Facebook dan lain sebagainya, tentunya nanti database-nya yang masuk akan sangat terpengaruhi dengan siapa pertemanan kita kan gitu. Ya kalau memang teman-teman ingin naik peringkat pertemanannya ya pertemanannya yang dinaikin. Maksud saya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak Hanafi, semuanya akan berproses ya yang jelas. Kalau teman-teman sering jualan, makanya saya sering saran ke teman-teman, ya Anda ambil segmen yang mana gitu. Kalau Anda sering update status di Facebook, di WA dan sebagainya dengan properti yang harganya di atas, itu akan menghasilkan juga yang di atas. Ya saya masih sering menggunakan marketplace di Facebook juga, ya di marketplace biasa juga. Kalau kita kepingin ketemu sama orang-orang yang penghasilannya tinggi, ya Anda jualan yang properti yang harganya tinggi kayak gitu ya. Saya sampai pernah kasih tips ke teman-teman itu jualan gudang gitu loh kan, yang nelpon mulu bagus-bagus nanti kayak gitu ya, karena pergudangan harga 12M 8M ya, mungkin hasilnya nggak dinikmatin pada saat itu, tapi paling tidak Anda punya database baru yang masuk yang memang di segmen itu teman-teman. Ya itu salah satu tipsnya ya. Kalau memang di posisi Facebook ya ya benar sekali kalau memang kadang-kadang kalau di Facebook itu mainnya organik teman-teman, ya kita harus tahu pasarnya pengguna Facebook itu seperti apa sebenarnya yang paling banyak. Apakah pasar menengah ke atas juga mempergunakan Facebook? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apakah memang pasar menengah ke atas itu menggunakan Facebook, sering buka Facebook itu ya jangan-jangan malah kita ketemu juga sesama penjual juga, akhirnya juga akan seperti itu juga ya. Bukan berarti saya tidak menyalahkan Facebook, tapi kita perlu tepat dalam memilih ya. Jual beli di grup jual beli, bayangkan grupnya namanya aja juga jual beli, yang masuk ke situ orang yang jual juga gitu loh kadang-kadang ya, orang yang menawarkan properti juga, mungkin level orang yang menawarkan itu segmennya di 200 jutaan masih kan seperti itu teman-teman ya. Jadi itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, kurang lebih atas jawaban dari mana Pak, pertanyaan Pak Hanafi ya. Semoga ini membantu, semoga ini menjawab ya Pak ya. Seperti itu Mas Nadir. Oke. Jadi memang kalau boleh saya sharing sedikit, kalau kita mencari target market yang sekiranya itu 700 juta, maka kita harus tahu bagaimana personal dia dalam bersosmed atau bermain sosial media. Semisal kalau orang-orang yang levelnya premium itu mereka lebih suka main Instagram, karena Instagram lebih mengedepankan sisi estetika dalam penyampaian gambar dan sebagainya, visual dan sebagainya. Karena kan yang kita tahu Facebook itu tempatnya ya lapak-lapak jual beli dan sebagainya. Jadi mungkin untuk mencari database yang 700 jutaan ke atas terus mungkin agak sedikit sulit. Bisa. Kalau organik agak sulit, tetapi kalau teman-teman mau bermain dengan ads yang bisa ditargeting seperti itu, ya itu masih bisa gitu loh. Karena beberapa segmen atas juga main Facebook, tapi mereka nggak masuk ke forum grup jual beli, mereka nggak masuk ke situ. Ya. Mungkin ya saya saranin Anda masuknya ke apa? Ke grup-grup hobi yang mahal gitu loh. Kalau memang mau dapat database yang bagus, Anda masuk ke situ. Mungkin Anda nggak bisa jualan di grup tersebut, tapi paling tidak
saran saya, ya Anda kan bisa berkenalan dengan masing-masing orang yang ada di situ, baik itu chat maupun segala macamnya. Tapi memang saran saya pada awal kali pertama perkenalan jangan ngomong produk sama sekali dulu, gitu. Lebih baik tanyain, oh Bapak suka juga ikut ini ya Pak, ikut klub Harley juga Pak ya, kayak gitu. Itu misalkan kayak gitu. Oh iya Pak, kebetulan om saya juga ikut. Gitu. Intinya apa ya, membangun kedekatan dulu gitu loh. Oh iya Pak, teman saya ada juga yang ikut Harley. Gitu. Karena saya sendiri kan nggak punya Harley, jadi saya pakainya gitu kadang-kadang. Ya, saya ngomong gitu. Ya kebetulan saya ada beberapa teman-teman yang memang punya komunitas di komunitas itu, dan saya juga pernah main-main di sana juga. Ya itu aja yang saya gunakan untuk mengematchkan kita dengan calon konsumen. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin itu tadi semoga menjawab kepada Pak Hanafi. Kalau belum, oh sudah siap. Makasih masukannya Pak. Makasih Pak Nuri katanya. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin dari Ibu Catur dan Pak Prabu. Yang pertama, Ibu Catur mohon info untuk promo DP 17 juta langsung bangun. Boleh dijelaskan lebih detail total DP berapa dan STU-nya berapa lama. Kemudian dari Pak Prabu, apa legalitas aman dan clear termasuk juga SHM di Mulia Village Juanda? Nah, ini pertanyaan lagi. Kalau saya mengundang langsung tanpa basa-basi dulu seperti saat bagikan flyer ketika depan kantor orang pulang kerja, ada yang tanya acaranya apa Thomas? Itu customer gathering baiknya dijawab apa? Mungkin ini lebih pertanyaan kepada developer mungkin Pak Nuri ya. Cuman jadi, okay. Jadi ini caranya aja ya. Ini Mbak Catur, Mas Prabu, saya persepsikan teman-teman sebagai mitra juga ya. Artinya tekniknya menjawabnya adalah ya Pak nanti lebih, karena ini namanya customer gathering ya. Karena memang goalsnya kita mengajak orang untuk datang ke customer gathering teman-teman. Jadi semakin penasaran orang itu usahakan mereka bisa untuk hadir di sana seperti itu. Kalau pertanyaannya memang itu ditujukan kepada developer, saya pikir juga ya teman-teman nanti datang aja di acara customer gathering gitu loh ya. Seperti itu ya, memang seperti itu caranya, memang seperti itu kalau mau teman-teman bisa mendatangkan lebih banyak orang ke customer gathering ya. Jadi luar biasa, kita ada program khusus DP 17 juta sudah bisa langsung bangun. Nah, lebih detailnya nanti di customer gathering Bu Catur ya. Jadi ya tekniknya seperti itu Bu. Cara mengundangnya ke orang memang teknik seperti itu. Pertanyaan Pak Prabu, apakah SHM aman dan clear? Oh iya Pak, kalau misalkan ada konsumen yang menanyakan seperti itu, oh iya Pak, nanti Bapak bisa ketemu langsung sama developernya di acara customer gathering ya. Karena goalsnya kita bawa ke sana dulu ya. Sekali lagi teman-teman, banyak sekali marketing yang gagal melakukan closing itu karena apa? Karena mindset kita kadang-kadang melebihi mindset konsumen itu sendiri gitu loh. Ya, jadi baru tadi pagi saya briefing dengan tim di salah satu developer, seringkali mereka itu kena mindset, misalkan, oh iya Pak, ada marketing yang belum bergerak sama sekali karena menanyakan, misalkan, padahal konsumennya juga belum tentu tanya juga gitu loh maksud saya. Ya, jadi kenapa adanya acara customer gathering ya? Ini memang kita desain supaya konsumen itu memiliki, seperti saya jelaskan tadi di materi sebenarnya, bahwa keputusan closing itu kebanyakan dipengaruhi oleh cara berpikir mereka, dan cara berpikir mereka itu dipengaruhi dengan stimulus yang kita berikan ya. Kalau stimulusnya bagus itu akan mudah closing ya. Teman-teman nanti teman-teman yang di sini mungkin yang juga belum terlalu mengenal dengan Mulia Village Juanda, bisa silakan Anda hadir di sana gitu loh. Anda prospek, Anda hadir di sana supaya Anda lebih yakin lagi. Seperti itu ya. Kalau mengundang langsung tanpa basa-basi dulu seperti bagikan flyer di depan kantor orang kerja, kalau ada pertanyaan customer gathering, ya ini sebenarnya kurang ya, karena posisinya sekali lagi tujuannya sebenarnya siapa sih yang kita datangkan ke customer gathering, itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa ayo kita harus mulai pintar, mulai smart dalam mengundang. Tadi keputusan orang beli itu 60% itu di kemampuan finansialnya. Kalau kita ngundangnya nggak ngerti kemampuan finansialnya, ya sebenarnya sama aja. Kita cuma bawa banyak orang, ya akhirnya juga nggak tepat juga. Gitu maksud saya.
Ya, tapi kalau Anda berani, Anda masuk toko-toko itu loh. Orang yang sudah jelaskan penghasilannya, ada pengusaha, toko-toko dimasukin, toko yang besar dimasukin, Anda say hello, itu nggak ada kok. Nggak mungkin diusir juga. Ya, kalau Anda mau itu nggak mungkin diusir juga. Gitu loh. Tapi ini pasarnya udah jelas, meskipun itu pasar yang baru kenal Anda, misalkan tanya, Pak, kebetulan Pak, ini ada properti, ya kita nggak pakai bank, wah mungkin bagi orang baru yang nggak pernah dengar dengan properti syariah ini hal yang baru gitu kan. Kalau ingin tahu lebih detail ya ajak aja, kalau ingin detail aja ya. Karena kita memang pasarnya properti syariah, ya usahakan undangan Anda yang Muslim gitu loh, ya. Karena memang produk kita, tapi juga belum tentu, ya. Karena banyak juga konsumen di tempat kami pun bahkan, cuman sayangnya memang produk kami itu mengkhususkan hanya Muslim yang bisa beli di situ. Padahal orang Muslim juga kepengen beli di situ, gitu loh. Ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu, Bu Catur, Mas Prabu ya. Jadi alhamdulillah Mulia Philip Juanda sudah keluar sampai di MB ya, sampai di MB. Nanti penjelasan tentang bagaimana sertifikat ya. Pak ini kok bukan SHM? Ya justru itu yang benar saya ngomong ya. Kalau namanya developer ya, developer properti itu keluarnya memang SHGB karena developer yang mengurus izinnya secara resmi melalui PT, PT itu nggak bisa jadi SHM gitu ya. PT itu nggak bisa keluar SHM, harus SHGB dulu. SHGB nanti dia balik atas nama pembeli, baru pembeli itu sendiri yang bisa meningkatkan di SHM. Justru itu benar ya. Nah, ini kalau hanya dijelaskan oleh teman-teman yang mungkin masih baru di dunia properti segala macam, keyakinannya akan jadi kurang. Kenapa saya ngajak teman-teman, ayo undang sebanyak mungkin aja. Yang penting satu, di faktor 60% tadi loh, masih ingat ya? 60% orang faktor keberhasilan orang beli properti 60% itu karena dananya ya. Anda mau jelasin legalitas, Anda mau jelasin hadiahnya luar biasa, misalkan beli rumah sekarang beli besok jadi, bangun sekali sehari jadi gitu. Kalau orangnya nggak mau punya duit ya mau apa? Di closing di hotel manapun bintang 7 sekalipun juga nggak bisa closing kan. Maksud saya seperti itu. Jadi lebih cenderung ayo kita mulai lebih bijak dalam memilih segmennya, harganya sekian, maka segmen mana yang harus kita ambil. Katakan di mana Mulia Philip Juanda dengan harga 500 atau 700 juta, oh ternyata cicilannya kira-kira segini, berarti segmen siapa yang kita sampaikan ya. Untuk pertanyaan Bu Catur nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke mana, ke developernya ya. Seperti itu gimana cicilannya. Yang jelas segmen kita di harga seperti itu, teman-teman kalau mau head to head sama perbankan, lihat aja deh, yang perbankan cicilan sekian, oh berarti segmennya sekian gitu. Kalau ada produk kita yang hanya 5 tahun juga ada, produk kita yang cash ya Pak juga ada ya. Saran saya banyak kok, sekali lagi banyak orang yang mau beli cash ya. Ini just in case saya kasih contoh teman-teman di perusahaan saya sebelumnya ya, 60% orang beli rumah di tempat saya itu cash di bawah 50% itu cash di bawah 3 bulan, bayangin ya. Jadi bayar cash bertahap tapi maksimal 3 bulan. Itu 50% dari total pembeli di tempat kita. 80%-nya itu di bawah 6 bulan. Ya, baru 20%-nya hanya sampai setahun aja. Karena skema properti di tempat saya itu hanya nyicil setahun. Jadi 100% mereka nyicil setahun. Loh, Pak kok bisa? Ya memang ada pasarnya. Ya. Pasarnya itu ada. Ya, yang bawanya duitnya cash, bahkan beli 1,7 M, 2,1 M, cash keras. Ya. Ini luar biasa kalau Mulia Philip Juanda sudah sangat sampai IMB aja sudah satu unit sudah keluar semua. Ini sudah sangat luar biasa. Oke, itu ada yang raise hand kayaknya Mas mungkin. Oke, ini ada yang angkat raise hand, Bapak Khalid Junaidi. Mungkin bisa langsung on mic dan ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ya, ini saya ada calon yang tanya dari dosen Poltek ITS. Masya Allah ya. Nah, tapi dia kemarin tanyanya itu
perumahan yang ready stock. Oke. Oke. Dan kemarin saya tawarkan untuk family gathering ini dengan tadi syariahnya itu, developer syariah ini masih menjadi kendala blocking ya terkait isu-isu Oke. perumahan syariah. Itu Ya. gimana cara mengatasi isu negatif-negatif ini yang sampai saat ini? Termasuk ya tadi dilihat kondisi rumahnya ya. Ya, ya paham. Jadi gini, Mas Khalid ya, ini juga sering kita alami, bahkan di tahun 2019 di samping proyek kita yang belum ada bangunannya, bahkan fasumnya juga belum ada, itu ada tulisan spanduk gede, hati-hati properti syariah balabal, hati-hati penipuan, bahkan sampai seperti itu, gitu loh. Ya, itu kampanye negatifnya bahkan sampai seperti itu. Ya, ini cuman masalah bagaimana kita menghandling cara komunikasinya aja. Ya, pada waktu itu saya gini kan, oh iya Bu, saya pernah konsumen saya orang Surabaya, orang Menganti, ya, dia mau beli harga 1,9 M, ya, dia menyampaikan hanya lewat telepon Pak, saya menyampaikan Pak ini seperti apa dan sebagainya, mohon maaf karena teman saya ada yang pernah beli di Jogja 2,5 M sampai sekarang nggak ada juntrungannya, beli di Sidoarjo juga 1,5 M itu juga nggak ada juntrungannya sampai sekarang. Ya saya menyampaikan, oh ya benar sekali Pak, ya. Jadi ini sebenarnya cara merespon kita aja ya, saya kasih tips di sini ya. Ini adalah cara merespon kita, bagaimana kita merespon terhadap keberatan-keberatan itu. Ya, kita nggak bisa memasakkan produk kita masuk sebelum keberatan mereka teratasi. Biasanya saya sampaikan gini, oh benar sekali Pak Budana, ya kebetulan namanya Pak Budana. Pak Budana memang harus hati-hati ketika membeli properti. Pak Budana harus pelajarin dulu siapa developernya, ya bagaimana proyeknya. Ya Bapak harus pelajarin dulu itu semuanya Pak. Karena kalau enggak nanti justru kepinginnya investasinya untung malah buntung. Ya kan? Orang kalau digitukan dengan kita empati seperti itu, orang bisa lebih aware enggak ke kita? Benar ya? Ya, itu yang saya lakukan. Itu by phone saya bilang seperti itu. Ya, Bapak pelajari dulu tentang developer kami Pak. Monggo, misalkan Bapak mau ke kantor silakan ya. Nah, dengan alat customer gathering ini kan menjadi alat. Ya. Artinya kalau Bapak takut dengan ini, Bapak nggak apa, Bapak datang dulu aja di customer gathering supaya Bapak lebih kenal dengan developernya, nanti bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut. Benar sekali Pak, memang pernah ada properti yang memang kurang amanah sehingga tidak bisa menjalankan dengan baik. Oleh karena itu, kredibilitas developer ini sangat penting Pak. Jadi Bapak harus belajar dulu, maksudnya mempelajari dulu bagaimana kredibilitas developernya. Ya, secara nggak langsung sebenarnya kita lagi promosi gitu, iya kan? Ketika kita ngasih advice, jangan dibantah langsung. Oh enggak Pak, kalau kita enggak, izinan kita lengkap, izin sampai IMB, nggak perlu, orang nggak perlu jawaban itu. Ya, orang nggak perlu jawaban itu, orang hanya perlu empati kita, peduli kita bahwa ya sudah kasih saran ke mereka. Benar sekali Bapak. Ya, jadi jangan dibantah dulu. Ya, tapi lebih ke benar Pak, Bapak memang harus hati-hati, apalagi sekarang banyak sekali penawaran investasi, jangankan di properti, investasi yang bodong lah, investasi yang sempat viral dan lain sebagainya itu yang nggak tahu kemana dananya, skema ponzi dan lain sebagainya. Jangankan properti, investasi juga banyak Pak, umroh juga banyak dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati Pak. Salah satunya kita pelajari lebih lanjut tentang developernya, cukup seperti itu. Ya mungkin Pak, kebetulan Ahad besok kita ada customer gathering. Ini menjadi salah satu media Bapak untuk mengenal produk kita, developernya, jadi itu aja. Ya. Jadi arahkan ke seperti itu Mas Solid. Ya. Siap, siap. Ya, untuk yang terkait dengan ready stock ini juga boleh ya. Oh gitu Pak ya. Jadi Bapak lebih senang yang siap huni ya. Ini juga sama, jangan dibantah. Ya, kalau boleh tahu Pak, misalkan namanya saya Pak Rudi gitu. Pak Rudi, kenapa Pak kok pengen siap huni? Pengen segera ditinggalin atau gimana Pak? Jadi ditanya lagi gitu loh, ya supaya kita tahu. Oh gitu Pak. Oh, tapi Bapak udah tahu produk kita atau belum? Gitu. Kalau misalkan belum, oh iya Pak, kebetulan Ahad besok kita ada gathering. Lagi-lagi arahnya ke sana aja. Ya, ketika ngobrol seperti itu.
Seperti itu, Mas Nadir. Ya, salah satu lagi gini juga. Kadang-kadang kita perlu tahu gitu loh. Ya. Nanti kalau orang udah seneng, ini Pak, ada rumah. Ya rumah itu kan bukan hanya sekedar fisiknya Pak. Bukan hanya sekedar rumahnya. Tetapi kan lingkungannya Pak. Iya kan? Mungkin ada rumah yang siap huni, tapi lingkungannya kita kurang cocok. Siapa tahu nanti Pak Rudi cocok dengan lingkungan yang ada di Mulia Village Juanda. Kebetulan konsep kami memang kita bangun kawasan Islami. Di situ ada rumah tahfidz, ada masjid. Rencana kita bangun area panahan juga. Mungkin nanti Pak Rudi bisa lebih paham tentang produk kami, bisa datang ke acara catering, Pak. Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Kadang orang itu kepingin siap huni, itu alasannya sebenarnya bukan karena kepingin cepat ditinggalin, bukan. Tapi karena mereka memang belum percaya sama kita, makanya kepingin belinya rumah yang sudah jadi gitu loh. Kadang-kadang seperti itu kebanyakan. Ya, kepingin siap huni, kenapa kalau masih jadi? Sebenarnya bukan karena kepingin mereka cepat ditinggali, bukan. Tapi karena mereka belum trust sama kita, jadi pengen belinya di seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Olin. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ada pertanyaan lain mungkin. Jadi setelah webinar malam hari ini, besok kita lebih semangat lagi untuk memberikan undangan, kita cari customer, kita cari konsumen dengan menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nuri tadi. Kalau misalnya konsumennya bertanya begini, kita jawab begini sesuai yang disampaikan. Langsung dipraktekkan. Jangan setelah ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi besok kita praktekkan harus mendapatkan customer atau konsumen sebanyak mungkin yang bisa diundang ke acara customer gathering Mulia Village Juanda. Intinya jadi marketing itu ya, ini tambahan aja. Kita harus lebih banyak bertanya sih. Bukan hanya sekedar menjawab, tapi kita bertanya tentang misalkan, Mas saya belum siap huni ya. Oh iya Pak, kira-kira Bapak kenapa kepin siap huni kayak gitu. Mas ini konsepnya syariah. Oh, tapi saya agak takut sih sama yang konsep-konsep syariah. Pak boleh tahu nggak Pak kekhawatiran Bapak tentang konsep syariah itu apa lah? Itu akan kita menggali lebih banyak tentang konsumennya akhirnya. Oh sebenarnya karena belum percaya aja. Oh sebenarnya itu bayangin loh, konsumen saya itu 2 orang temannya ketipu 2,5 M, 1,5 M. Ternyata dia masih mau beli di tempat kita harganya 1,9 M. Ya, sebenarnya dia mau cari produk itu yang hanya harga 1,5 M. Cuman karena saya sampaikan seperti itu tadi, ya saya ngobrol 29 menit ya di telepon yang kedua gitu. Saya ngobrolnya hanya pada waktu pandemi ya, kita ngobrol lewat telepon. Ya saya sampaikan, Bapak kepinginnya apa, saya gali kebutuhannya, ternyata pengen investasi, pengen punya simpanan rumah yang ada di Malang, sehingga kalau ke Malang itu mudah, tapi juga sekaligus punya passive income kayak gitu, disewain dan lain sebagainya. Wow, tepat sekali Pak kalau gitu, saya gitu jawabnya. Ya, Pak kalau boleh tahu Bapak ada dana lagi enggak? Dan lebih dari 1,5 M, mungkin 300-400 juta lagi Pak. Bayangin, orang udah mau beli 1,5 M, masih saya upselling itu ke angka 1,9 M. Ya sampaikan seperti itu. Ya, dia juga nyampaikan, Mas ini bukan transaksi online, jual beli online Mas. Ini transaksinya miliaran gitu. Saya suruh DP 500 juta itu. Ya bayangin 500 juta saya nggak pernah ketemu orangnya. Waktu itu ya saya sampaikan seperti itu. Ya pelayanan saya bilang seperti itu. Ya kalau seandainya ada catering enak banget kan gitu. Ya Pak, nanti kita ketemu di catering ya Pak ya. Wah itu enak banget malah. Ya. Tapi ini enggak saya bilang ke konsumen, ya udah Pak, saya bisa bantu Bapak gimana supaya Bapak yakin dengan produk kami. Todong aja kalau orang belum yakin. Apa ya yang perlu saya persiapkan? Oke, kita video call ke lokasi ya Pak ya. Saya video call, saya tunjukin lokasi segala macam. Sama belum jadi fase nggak sempurna juga. Ya, tapi dengan kita berhubungan, komunikasi, akhirnya kita berkomunikasi secara visual, karena secara visual itu mempengaruhi efektivitas naik jadi 55% daripada hanya telepon yang cuma 38% efektivitas komunikasinya. Akhirnya begitu setelah saya video call langsung DP ITJ 15 juta. Setelah itu, baik Pak, saya buatkan draft perjanjiannya ya Pak ya. Oh iya Pak, seperti ini. Mohon maaf Pak, ini promonya hanya berlaku untuk bulan Mei aja Pak ya.
Tapi Bapak nggak apa-apa, saya bantu asalkan Bapak bisa masuk DP 500 juta, masih ikut program ini, bayangkan. Ya, kurang 1 hari itu saya bilang kayak gitu. Oh ya sudah Mas, saya dikirim draft akadnya. Ya sudah, saya minta bagian legal kirim draft akad, saya kirimkan. Pak, sudah diterima PDF-nya Pak, akadnya sudah dipelajari. Mungkin saya jelaskan sedikit ya Pak ya. Saya jelaskan poin-poin khususnya. Ya, terkait dengan beberapa poin khusus yang membuat mereka juga tenang gitu. Ini Pak sebenarnya, oh ya baik, udah Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, promonya hanya berlaku sampai besok, maka DP 500 jutanya harus bisa ditransfer besok. Akhirnya setelah menerima draft akad itu langsung transfer 500 juta, belum bertemu secara fisik sama sekali dengan kita, bahkan belum tahu kantor kita ada di mana. Gitu, teman-teman. Ya, insya Allah ya. Jadi untuk menambah keyakinan teman-teman, saya sendiri sudah banyak berkecimpung di dunia properti. Tentunya saya memilih produk-produk mana yang akan saya pasarkan. Ya, alhamdulillah mulai video ini luar biasa. IMB aja sampai keluar udah ya. Gitu. Oke. Okay. Mungkin mungkin nggak ada pertanyaan lagi, nggih Pak Nuri. Ya. Disudahkan saja. Sedikit dari Pak Nuri. Oh ini Pak Prabu ada raise hand. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini. Saya kan pernah mengajak ya, kalau misalkan itu harus misalkan kita nggak tahu, harus diarahkan untuk bertemu di customer gathering. Nah, kenapa kok misalkan ada yang tanya kenapa kok di customer gathering gitu kan, cuman menjawab seperti ini saja kan gitu. Nah kan secara tidak langsung walaupun itu tidak diucapkan, tapi kan kesannya akan seperti itu kurang lebih. Cara menanganinya gimana? Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Prabu, pertanyaan yang baik banget ya. Cuman ini untuk semua tim marketing ya. Kadang-kadang itu hanya ada di mindset kita. Sekali lagi, ya teman-teman. Itu hanya ada di mindset kita. Banyak sekali saya sudah nanganin marketing itu 15 tahun. Saya memimpin tim marketing itu 15 tahun. Jadi model-modelnya marketing kayak apa, itu saya tahu. Kebanyakan dari mereka itu mempunyai mindset pola pikir sendiri di dalam pikirannya. Makanya saya punya training the next level marketing itu 2 hari. Di hari pertama itu saya bongkar mindset semua. Ya, karena banyak sekali teman-teman marketing itu punya mindset dulu. Padahal konsumen nggak pernah punya mindset seperti itu. Kurang lebih gitu Mas Prabu. Ya, mohon maaf. Jadi maksud saya seperti ini. Kadang itu hanya ada di pikiran kita, gitu loh. Ya, mindset itu hanya di pikiran kita. Sebenarnya konsumen enggak kayak gitu. Jadi kalau saya menanamkan ke mindset saya akan bantu mereka gitu loh. Mindset saya kalau konsumen ini dari customer gathering, ya tentunya mereka akan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya, ini kadang-kadang masalah mindset. Sekali lagi kalau salah mindset teman-teman. Ya, dan banyak sekali saya menghadapi kegagalan teman-teman belum terjadi closing itu gara-gara mindset kita sendiri. Contoh misalkan mindset tentang closing yang udah follow up untuk disuruh ITC, sebentar Pak, baru kemarin saya follow up Pak, nanti kalau saya follow up lagi sekarang kesannya saya memaksa. Lah ini juga mindset gitu loh teman-teman. Ya, seperti ini juga mindset kadang-kadang. Padahal si konsumen kita butuh segera kita bantu. Tetapi di mindset kita yang muncul adalah memaksa. Begitu mindset kita memaksa, aura kita itu ya aura memaksa yang keluar. Ya, aura kita nggak ada karena secara naluri nggak ada manusia itu pengen jelek. Secara naluri orang itu pengen baik. Maka ketika di mindsetnya itu kesannya memaksa, maka yang keluar ya nggak akan yakin dan lain sebagainya. Tapi kalau di mindset saya ke Pak Budana, Pak sayang Pak kalau nggak diambil. Saya ngomong gitu. Kenapa Pak? Bapak dengan produk kami yang promo kali ini Pak, sama aja Bapak beli, Bapak punya kos-kosan gratis. Loh kok bisa Mas? Hitungannya kayak gini, Bapak beli rumah sama beli kos harganya sekian, 1,9 M itu. Pak, kalau begitu rumah ini jadi 2 tahun lagi, saya prediksikan
ini bisa naik sampai di harga itu. Artinya apa? 3 tahun lagi, 2-3 tahun lagi Bapak jual rumahnya ini seharga 2M, berarti kan Bapak kos-kosannya nggak bayar. Dan itu terjadi. Bahkan konsumennya sampai ngomong gitu juga. Ya Mas, alhamdulillah, ya sekarang memang dia jual gitu loh. Karena memang sesuai dengan planning yang saya tawarkan, 3 tahun lagi jual Pak. Itu uang Bapak kembali, Bapak punya kos-kosan. Karena waktu itu 1,9 saya kasih rumah sama saya kasih kos-kosan. Ya, dan begitu juga di acara customer gathering nanti. Ya, ini sangat luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Prabu ya. Coba mulai kita ganti mindset kita ya. Kadang-kadang ya. Kalau memang itu belum ada pertanyaan, ya ngapain kita juga harus takut gitu loh. Maksud saya. Itu kan adalah persepsi yang kita muncul. Ketika kita berpersepsi, masuk pertanyaan gini, konsumen kita mengira konsumen kita berpikiran seperti itu, maka yang terjadi adalah ya konsumen kita berpikir seperti itu. Karena konsep dasarnya adalah you think you can or you think you cannot, you right gitu loh. Artinya ketika Anda berpikir konsumen seperti itu ya Anda benar. Anda pikir konsumen itu sangat ingin produk Anda benar. Anda berpikir konsumen itu ragu, ya Anda benar. Anda berpikir konsumen nggak percaya sama properti syariah, ya Anda benar. Karena yang membawa itu semua Anda gitu loh. Yang membawa itu semua kita sebagai marketing. Dan itu terjadi. Ini bukan suatu hal yang saya hanya bluffing ngomong aja. Enggak, saya 15 tahun mimpin tim leader, kurang lebih kalau jadi leader 12 tahun lah. Saya menjadi leader marketing yang saya tahu betul. Bahkan saya sendiri seperti itu juga dulu gitu loh ya. Contoh nih, marketing itu disuruh nelpon jam 9 pagi. Oh, sebentar kayaknya calon user saya baru datang di kantor, masih sibuk-sibuknya nyiapin kerjaan. Nanti aja siang saya telepon. Siang nanti mau telepon, oh waktunya istirahat ini. Ya. Kayaknya saya ganggu kalau telepon. Ya udah, maka yang terjadi seperti itu. Jam 2 nanti aja. Oh, tapi jam 2 ini mau lagi ini ya. Kayaknya udah capek kayaknya udah. Ini jam 4 mau telepon, waktunya siap-siap pulang ya, sampai seharian Anda nggak telepon prospek Anda. Itu kenapa? Karena kita sudah memberikan apa ya? Persepsi sendiri gitu loh. Maka paling enak itu positive thinking aja. Ya. Bahwa sebanyak mungkin ke acara gathering udah banyak yang closing, udah selesai. Sesimpel itu. Simpel itulah mikirnya, itu sesimpel itu banget gitu loh, teman-teman. Ya. Jadi jangan takut. Oh, mohon maaf Pak, mungkin kalau saya jelaskan, saya juga takut salah Pak. Ya, Bapak nanti bisa hadir di acara customer gathering kita. Ini sih untuk kebaikan Bapak juga, supaya dapat informasi yang lebih clear tentang produk kita, gitu loh. Oh, ya. Itu Mas ya. Ya kebetulan Pak, ini kita masih ada slot untuk undangannya, Bapak bisa berdua datang sama Ibu. Kayak gitu loh. Itu kan solutif gitu loh. Jangan larut dengan apa yang mereka pikirkan. Bahkan yang lebih parah lagi, kita larut dengan apa pikiran negatif kita pikirkan. Itu kan parah banget. Konsumen belum tentu mikir seperti itu, kita memikir yang enggak gitu juga. Dan ini yang membuat kita nggak bisa banyak closingnya. Ya. Itu ya Mas Prabu, semoga bisa ya terus dilatih aja tentang Ya, caranya. ya baik, terima kasih Pak. Pak mau tanya lagi boleh nggak? Oh boleh. Dikit, boleh. singkat aja nggak apa-apa nanti jawabannya. Ini saya kan punya user ya. Nah user ini sudah terdaftar mendahului gitu. Jadi sebelum saya daftarkan ke ke admin MVG, sudah daftar duluan ternyata gitu. Saya dilapori sama admin MVG-nya. Nah ini termasuk user saya atau bukan? Terus misalkan kalau user saya ya, nah pas saya di tempat customer gathering itu, apa saya harus melaporkan bahwa ini user saya atau sudah terdata. Jadi nanti kalau closing ya user ini, bahwa user ini adalah yang membawa Mas Prabu gitu. Ya nanti bisa dikomunikasikan sama CS-nya MVJ ya. Udah punya nomor CS-nya MVJ Mas Prabu? Sudah ya. Ya, nanti bisa dikomunikasikan ya. Jadi nanti bisa dikonfirmasikan supaya nanti bisa terdata sebagai
calon usernya Mas Prabu sendiri, nanti coba kita verifikasi, maksudnya apakah Mas Prabu dulu yang undang atau marketing yang lain yang mengundang dan lain sebagainya, ya kurang lebih seperti itu Mas Prabu ya. Nanti dikomunikasikan aja sama JS-nya. Oke, sampai ketemu di Ahad besok ya Mas Prabu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas. Oke, jadi masalah tadi, masalah overthinking atau ternyata pikiran-pikiran buruk itu timbul dari pikiran kita sendiri ternyata. Jangan-jangan di balik ke overthinkingan kita, konsumen kita menunggu informasi dari kita itu. Jangan-jangan kayak gitu ternyata. Nggih Pak Nuri. Ya, kebanyakan gitu memang. Baik. Kadang-kadang kita merasa juga. Ya, monggo. Monggo Pak Nuri. Ada lagi mungkin? Iya. Ya mungkin terakhir ya. Kayaknya ada juga karena kita sebagai marketing merasa nego, kayaknya ini kemahalan. Lah kita aja sebagai marketing udah berpikiran ini kemahalan, ya udah ya itu yang memang akan sampai kepada konsumen. Pak, ini kayaknya konsumen saya mau nego. Kayaknya, selalu kayaknya yang dipakai itu selalu kayaknya. Dan ketika teman-teman pakai kayaknya, that's it yang terjadi. Ya itu yang akan terjadi. Itu sudah beratus-ratus kali, beribu-ribu kali bahkan terjadi mungkin hal-hal yang kayak gitu selama saya di dunia marketing. Bahkan saya sendiri juga, kenapa sih saya dulu kok nggak bisa jualan banyak? Negatif thinkingnya kita aja. Yang mungkin gitu Mas Nadir, saya kira cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi juga sepertinya. Mungkin cukup nih Pak Nuri untuk malam hari ini. Alhamdulillah beberapa sosialisasi tadi dari Pak Rahma dan juga beberapa ilmu dari Pak Nuri yang sudah disampaikan tadi semoga bermanfaat bagi kita. Dan terakhir saya menyampaikan selain kita menerapkan ilmu-ilmu tadi untuk mengejar dunia, untuk mencari dunia, kita niatkan juga semoga ilmu yang telah kita pelajari tadi kita niatkan juga untuk akhirat. Jadi selain bisa mendapatkan rezeki yang berkah, kita juga sama-sama bisa melawan riba dan sebagainya. Kita juga berperang dengan perumahan konvensional. Bayangkan jika ternyata dari ikhtiar-ikhtiar kita ada satu keluarga yang berisikan beberapa anggota, ternyata mereka bisa hidup tentram dalam perumahan dengan konsep syariah. Bayangkan kita bisa mendapatkan amal-amal jariah dari mereka itu semua. Baik, cukup pada malam hari ini. Saya kira semoga bermanfaat, semoga kita semakin bisa semangat untuk mencari konsumen atau sebagainya, mensukseskan acara customer gathering. Kalau nanti ada yang masih ingin ditanyakan lagi, kita bisa sambil diskusi di grup Bros Villa. Bapak Ibu nanti bisa mungkin ngechat CS dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Pak Nuri atas ilmunya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuri. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.